Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Sapa Senja sore hari ini. Saya berdoa kiranya kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali diberkati oleh renungan firman Tuhan. Kita akan buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Allah menghendaki untuk kita senantiasa mengucap syukur. Apabila kita tidak mengucap syukur, berarti kita tidak melakukan kehendak Allah. Berarti sama saja kita berdosa. Untuk itu kita harus senantiasa mengucap syukur. Hidup penuh ucapan syukur itu adalah tanda kedewasaan rohani. Orang dewasa rohani bisa menerima setiap keadaan dengan mengucap syukur. Masihkah kita dapat bersyukur dalam keadaan yang sukar atau seperti masa-masa sekarang ini seperti kita alami masa-masa sulit? Apakah kita masih dapat mengucap syukur? Mari kita belajar sama-sama. Mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Menyadari bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ya, menyadari karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Kasih Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Bahkan dari persoalan kita yang paling besar. Kalau kita menyadari bahwa ada hal yang terindah dalam hidup kita, yaitu anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Keselamatan itu melebihi dari kebahagiaan apapun yang ada di dalam dunia ini. Apa yang kita miliki di dalam Dia itu adalah sesuatu yang lebih besar dari apapun yang kita miliki di dalam dunia ini. Itu yang pertama, mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua adalah mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Status kita adalah anak Bapa. Status kita di mata Bapa di surga adalah anak Bapa. Kita juga akan buka dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang kedua, karena status kita di hadapan Bapa di surga, yaitu adalah anak Bapa. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal? Karena kita adalah orang-orang yang ada dalam rencana Allah. Orang-orang percaya yang ada dalam rencana Allah. Karena Allah punya rencana yang indah bagi orang-orang yang percaya padanya. Kita buka kembali dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal? Karena Allah punya rencana yang indah bagi orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang selanjutnya, mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal? Karena kebaikan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita kembali buka dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena kebaikan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, segala sesuatu yang terjadi ada dalam rancangan Tuhan dan untuk kebaikan kita. Sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, itu semua ada dalam planningnya Allah. Allah masih memegang kendali dalam setiap hidup dan permasalahan hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut ataupun kita tidak perlu khawatir. Yang selanjutnya, mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal? Karena ada mukjizat Allah yang masih terjadi sampai saat ini.
Kita buka kembali dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mukjizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Jangan mempertanyakan, tetap saja percaya. Karena firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, ketika kita meminta dan doakan, percayalah bahwa kita telah menerimanya. Dan yang selanjutnya, mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal? Dengan kita mengucap syukur, kita akan menerima atau mendapatkan kedamaian. Kita buka dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita menaikkan doa dan ucapan syukur, kedamaian dari Allah Bapa turun atas kita sehingga pikiran dan hati kita akan merasa tentram, merasa tenang. Untuk itu perlu kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang berikutnya, ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, menjadikan kita seorang pribadi yang lebih baik atau lebih positif. Sesuatu yang positif akan menarik hal-hal yang positif. Ketika kita memberkatakan mukjizat terjadi dalam hidupku, kesembuhan terjadi dalam kehidupanku, berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidupku, percayalah, itu semua akan kita dapatkan atau terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam hal-hal yang biasa maupun hal-hal yang luar biasa. Karena dengan hal yang biasa pun ketika kita sertai dengan ucapan syukur, hal yang biasa akan menjadi hal yang luar biasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom.